Setelah Changseng akhirnya memasuki wilayah terdalam Taman Jo, dengan ia dikawal langsung oleh pemuda serigala Jesyu, Changseng pun dapat melihat wilayah Taman Jo bukanlah seperti halnya sebuah taman, melainkan itu tampak seperti dunia miniatur sejati, sehingga buannya pun spontan melontarkan pujian di hatinya pada Jo Dopu yang menurutnya benar-benar layak akan reputasinya sebagai pembudidaya terkuat di benua ini dalam 1000 tahun terakhir, dikarenakan dunia miniatur yang ditinggalkannya ini jauh lebih besar dari dunia hijau milik Tetua Agung Akademi. Sebelum kemudian ia pun mengajak Jesyu mengikuti jalan gunung memasuki hutan untuk tiba di dekat sungai, dan ketika melihat dari kejauhan, mereka bisa melihat bahwa dataran itu masih berkilauan di bawah sinar matahari. Dengan Changseng menyadari perlu 1 jam bagi mereka untuk berjalan ke sana guna mengisi botol air mereka yang kali ini menunjukkan tanda-tanda habis, serta membandingkan hal itu dengan waktu yang diingatnya. Ia memastikan bahwa waktu tak melaju lebih cepat atau lebih lambat. Namun ketika Changseng masih memikirkan hal ini, Jesyu pun memberitahukan padanya tentang dirinya yang pernah mendengar bahwa ketika berada di dataran itu, seseorang akan merasakan 1 bulan di dalamnya, setara dengan 1 hari di luar taman. Hanya saja sudah lebih dari 100 tahun tapi tak ada orang yang pernah memasuki Taman Jo yang mampu menembus kedalaman dataran itu, maupun tak ada yang tahu apakah warisan Jo Dopu ada di dalamnya, sehingga buannya pun merasa satu-satunya hal yang diketahui adalah dataran itu menyembunyikan banyak bahaya dan juga monster yang sangat ganas. Apalagi sebagai seorang pemuda serigala yang tumbuh di dataran bersalju, ia harus menjadi ahli dalam berburu monster. Dengan jenis monster yang bisa hidup dan berkembang biak di dataran itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang praktisi kuat lainnya. Menyebabkan Changseng pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan kemudian menanyakan pada Jesyu mengenai gerangan kemanakah mereka akan pergi, atau bahkan apakah ada tempat yang ingin dikunjunginya untuk dilihat. Mengingat Taman Jo memiliki 5 wilayah yang menyimpan ketenangan maupun sangat berbahaya dari kejauhan, dikarenakan selain padang rumput, 4 daerah lainnya sebagian besar telah sepenuhnya dikunjungi oleh praktisi manusia dan iblis beberapa ratus tahun yang lalu, saat banyak ahli surga yang mengguncang benua telah ditemukan serta warisan mereka telah dipulihkan. Dengan banyak artefak sihir juga melihat cahayanya sekali lagi, dan setelah berlalunya waktu ratusan tahun, tak ada yang tahu apakah yang tersisa di wilayah Taman Jo, tapi semua akademi dan sekte setuju agar generasi saat ini mendapatkan segala jenis warisan atau artefak sihir di dalamnya. Mereka haruslah bekerja lebih keras dan mengambil resiko lebih besar ketika menjelajahinya dari generasi praktisi sebelumnya. Ya, bahkan ketika melihat tugu makam buku, Changseng pun sudah memikirkan apa yang ingin dilihatnya ketika ia memasuki Taman Jo. Dengan ia akan melihat beberapa pemandangan dan mencari beberapa artefak sihir, maupun telah mengubah rencana perjalanannya guna benar-benar meninggalkan dataran itu untuk yang terakhir kalinya. Saat ini pun Pak Jesyu yang mendengarnya menyebutkan bahwa ia ingin pergi ke sebuah tempat bernama Kolam Pedang. Di dasar atas dirinya yang ingin melihat sejumlah macam pedang di sana. Tapi di sini Changseng pun sedikit menunjukkan keberatannya, dikarenakan ia tahu kolam pedang itu hanyalah sesuatu yang dibicarakan dalam dongeng tanpa ada yang pernah melihatnya, dan jika selama beberapa ratus tahun terakhir para senior mereka tak dapat menemukannya, ia pun berpikir mereka juga kemungkinan akan mengalami nasib yang sama. Bahkan selama berabad-abad tahun yang lalu sampai sekarang, Taman Jo telah dibuka berkali-kali dan begitu banyak praktisi telah masuk untuk menjelajahi dan menemukan banyak artefak ajaib maupun harta serta warisan berharga. Tapi sayangnya belum ada yang pernah menemukan sebiji pun harta pedang saat entah itu adalah pegunungan di mana angin dengan marah melolong melalui sejumlah pohon pinus atau di tepi danau tempat gelombang kebiruan seperti cermin. Nyatanya tak ada satupun pedang yang dapat ditemukan, apalagi jika mereka sangat beruntung dan benar-benar menemukan si kolam pedang. Changseng pun merasa semua pedang itu pasti hancur dan tak memiliki semangat, sehingga buannya pun menyarankan Jesyu agar lebih baik mereka untuk pergi mencari sejumlah gua di pegunungan. Memungkinkan mereka bisa saja menemukan artefak sihir yang sangat berharga. Tapi demikian Jesyu pun bersikap kepada Changseng untuk tetap pergi ke sana. Di dasar atas dirinya yang kali ini sama sekali tak punya senjata pedang, dengan jika itu mungkin ia ingin menemukan pedang yang bisa digunakannya dalam pertarungan tanpa menggunakan artefak sihir, notabene benda yang tak disukainya. Menyebabkan Changseng pun yang mendengarnya menunjukkan rasa kasihannya, sebab ia menyadari bahwa Jesyu memang hanya menggunakan tangannya untuk bertarung tanpa menggunakan sedikit pun senjata, sehingga buannya pun secara tak berdaya hanya bisa mengikuti kemauannya dan mengetahui berdasarkan catatan pendahulunya yang pernah dibacanya
bahwa jika seseorang mengikuti wilayah sungai ini ke hulu, sekitar ratusan mil dengan di sisi kanan adalah aliran gunung. Si orang itu pernah menemukan sebuah sarung pedang di bagian bawah aliran ini, serta jika sungai pedang itu benar-benar ada di wilayah Tamanjo, maka dipastikan itu seharusnya berada di sekitar tempat itu, memutuskan untuk mengajak Jesyu mulai berjalan ke wilayah hulu sungai. Namun tepat baru saja beberapa langkah melakukan perjalanan, keduanya pun tiba-tiba mulai mendengar benturan suara pedang di arah kejauhan di depannya, dan ketika tiba di sana, mereka dapat melihat seorang wanita secara menyeramkan bersandar di sebuah pohon bersama wanita bernama Ye Xiaolin berjaga di sampingnya. Dengan bahu kirinya terluka cukup parah dipenuhi darah, yang ternyata wanita itu adalah senior dari puncak malaikat yang waktu itu pernah melakukan perjalanan bersama dengan Changseng di ibu kota. Terlebih lagi Changseng dan Jesyu juga bisa melihat bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang praktisi tua, memiliki penampilan yang sangat kuat, dengan di sebelahnya ada juga seorang praktisi muda yang mungkin adalah rekannya. Sebab ratusan praktisi yang telah memasuki Tamanjo semua berada di ranah tingkat tinggi, dan sebagian besar dari mereka adalah kekuatan tulang punggung dari berbagai akademi maupun sekte. Memungkinkan tak banyak orang seperti dia yang bisa seusia mereka ditentukan dalam pandangan sekilas. Dengan Changseng berpikir bahwa jika ia kali ini bukan seorang praktisi, maka dipastikan dirinya akan menjadi sekte yang sedikit kecil di hadapan mereka. Setelah Changseng memikirkan hal ini, ia juga tahu bahwa kultivator tua ini bernama Pu Qiansong. Saat beliau adalah seorang kultivator dari sekte yang disebut Biara Bening di selatan, sekaligus pemimpin biara pembersih racun, dan kultivasinya masih di level menengah, sehingga menempatkannya dalam sejumlah kelompok seperti Istana Li atau sekte umur yang panjang, memungkinkan sosoknya itu tak terlalu istimewa, melainkan dalam sekte normal. Ia bisa dianggap sebagai ahli yang mengesankan, dengan adapun pria muda di sebelahnya, itu nyatanya adalah rekan sekaligus murid sulungnya yang baru saja mengalami peningkatan kultivasi. Namun melihat kemunculan tiba-tiba sosok Changseng dan Jesyu, pria muda itu pun spontan mulai menjadi gugup. Di balik tangan kanannya sedikit mengalami ketremoran, seolah ia bersiap memanggil pedangnya kapan saja untuk melakukan buaku hantam melawan keduanya. Tapi berbanding terbalik dengan kultivator tua bernama Qiansong, beliau pun yang telah mengenali identitas tampan Changseng segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan muridnya itu, sembari menyapa Changseng dengan sebutan pemimpin akademi seraya menangkupkan kedua tangannya. Mengingat ia sama sekali tak memiliki keberanian untuk menghadapi Changseng, didasari atas dirinya yang memiliki kedudukan sangat tinggi di luar Tamanjo, memungkinkannya haruslah melontarkan penghormatan pada sosoknya. Menyebabkan Changseng pun yang melihatnya terus memandangi akan sosoknya, dan akhirnya memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam pertarungan mereka. Sebab melihat artefak ajaib yang kali ini ada di tangannya, ia memikirkan bahwa sebagian besar warisan dan harta di Tamanjo sudah ditemukan antara kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan mereka melakukan buaku hantam untuk saling memperebutkan. Namun ketika Changseng masih melakukan pengamatan, pria tua Qiansong pun tiba-tiba bereaksi, menyebutkan pembelaan padanya bahwa artefak ini merupakan miliknya, dan itu telah ditemukan oleh pendahulu dari biaranya 80 tahun yang lalu. Hanya saja ia memfitnah kelompok Xiaolian yang secara lancang mencoba membawanya kabur. Tapi demikian Xiaolian pun sontak membantahnya dengan menyebutkan bahwa artefak itu miliknya bersama seniornya, dan kelompok pria tua Qiansong menyergap mereka serta mencurinya dengan paksa, sehingga empuannya pun melontarkan ejekan atas tindakannya yang menurutnya sangat memalukan. Menyebabkan pria tua Qiansong pun yang mendengarnya menuju ke raut wajah kikuknya, dengan tak berharap wanita muda ini melakukan pembelaan di depannya, sebab ia merupakan seorang kultivator tua sangat kuat yang telah melakukan perjalanan hidup cukup panjang, dan menghadapi dua gadis ini yang baru saja mengalami peningkatan kultivasi belum lama ini, ia bahkan menggunakan metode penyergapan, serta jika berita ini tersebar di luar pasti dirinya mengalami sejumlah masalah besar. Tapi dikarenakan biaranya adalah salah satu cabang terkuat, ia sama sekali tak takut akan pembalasan setelah masalah ini terjadi, dan bahkan jika itu adalah puncak malaikat yang legendaris maupun aturan Tamanjo ditetapkan oleh para orang suci, memungkinkannya sudah menghancurkan martabatnya, dan ia pasti harus membuat lawan-lawannya meninggalkan Tamanjo secepat mungkin. Apalagi puluhan tahun yang lalu, seorang senior biarawati sebelumnya dari biaranya telah memasuki Tamanjo untuk menemukan sejumlah misteri, dengan ia tanpa diduga menemukan sebuah artefak sihir. Tapi karena alasan tertentu,
Beliau membeli untuk tak membawanya, melainkan malah cara Bagongnya menyembunyikannya di bawah pohon yang ada di Taman Jo. Setelah meninggalkan taman, ia memberitahu rahasia ini kepada para muridnya, sehingga ini membuat mereka mengambilnya setelah memasuki Taman Jo. Dan bisa dibayangkan bahwa untuk mengambilnya, cerita lama ini masih menyembunyikan banyak rahasia, maupun itu bahkan cukup untuk membiarkan beberapa orang menghela napas dengan emosi. Dengan ketika pria tua Qian Song masih memikirkan hal ini, Chang Seng pun menatap wanita yang terluka di samping Xiao Lian dan kemudian menanyakan padanya yang disebutnya senior Tong mengenai gerangan dirinya yang apakah baik-baik saja. Mengingat ia tahu senior Tong ini berasal dari puncak gadis suci yang juga memerintah banyak sekte lainnya, seperti diantaranya biara aliran lembut yang berasal dari Xiao Lian. Dan dikarenakan potensi kultivasi wanita muda itu agak bagus, memungkinkannya akan bisa memasuki kuil selatan tahun depan. Apalagi kuil selatan tak memiliki sekte dalam dan sekte luar menurut rumornya, dan Chang Seng tak tahu mengapa ia memanggilnya dengan sebutan senior, sebab secara alami ia selalu memanggilnya begitu dari Tugu Makam Buku sampai sekarang. Saat ini pun bos senior Tong yang mendengarnya segera berdiri dengan dukungan Xiao Lian di balik kesuraman yang ditunjukkan di raut wajah pucatnya. Sebelum kemudian ia pun mengatakan pada Chang Seng bahwa kondisinya dalam keadaan baik-baik saja tanpa mengalami masalah apapun, sebab ketika ia bisa menerobos ranah kultivasinya sebelumnya maupun 1 bulan memahami Tugu di Makam Buku, dapat dikatakan bahwa bahkan kultivasinya luar binasa. Dan Xiao Lian sebenarnya juga bisa menerobos kitab sepertinya dengan keberuntungannya sangat bagus. Tapi sayangnya cahaya bintang yang ditarik Chang Seng di malam waktu itu membuyarkan semuanya. Saat semua peserta ujian besar tahun ini memahami hal ini dengan sangat jelas hingga di luar rasa irinya, para murid dari sejumlah akademi maupun kuil semuanya merasa sedikit berterima kasih padanya, maupun untuk 2 murid wanita dari puncak gadis suci dan para murid lain dari sekte selatan. Apa yang mereka rasakan terhadap Chang Seng malah lebih kompleks serta mereka semua menyukainya. Ya bahkan ketika Xiao Lian memikirkan masalah ini, ia juga menjadi jauh lebih dewasa menghilangkan semua sifat egonya. Sebab pada awalnya ia pernah mempermalukan Chang Seng sebelumnya, dan setelah itu sikapnya perlahan berubah. Dengan satu-satunya perasaan yang tersisa adalah kekaguman maupun rasa syukur, serta melihat bagian belakang tubuh Chang Seng. Ia merasa hatinya telah menjadi tenang, tampak seperti dirinya telah menemukan sesuatu untuk diandalkan, sehingga ini pun membuatnya segera mendukung senior Tongnya untuk berdiri di belakang Chang Seng di balik tatapan tajam matanya dengan sangar menatap pria tua Qian Song. Sebab setiap sekolah dan sekte telah membuat persiapan, memungkinkan setiap hari mereka dapat memiliki persediaan yang dikirim. Sementara untuk siswa biasa, pengadilan kekaisaran akan memasuk perlengkapan mereka dengan kebutuhan sehari-hari, serta mereka akan memiliki kualitas yang lebih rendah dikarenakan saat ini akademi masih memiliki banyak hal yang perlu dilakukan. Dan jika ia dan kelompoknya pasti tak akan membuat persiapan apapun, sebagai gantinya Tetua Agung telah mengurus persiapan untuknya, sehingga Tetua Sin pun menyuruhnya untuk tak perlu khawatir. Selain itu, Tetua Sin juga memperingatkan Chang Seng tentang makam buku yang merupakan tanah suci tapi juga disebut penjara, dan ia merupakan murid spesial selama menjelajahi tempat ini, sebab untuk memudahkan siswa mereka melihat Tugu. Berbagai sekolah dan akademi itu mungkin menemukan cara untuk menjilat dengan beberapa wali Tugu saat seiring dengan status khusus mereka. Ini mungkin akan membuat beberapa dari mereka sombong serta menyendiri, tapi mereka semua menawarkan diri kepada akademi, memungkinkan mereka tak akan berani menyinggungnya, apalagi saat ini seluruh dunia tahu bahwa dirinya adalah seseorang yang diawasi langsung oleh Yang Mulia Tetua Agung, sehingga dengan menyinggungnya, itu berarti mereka semua telah menyinggung akademi. Menyebabkan Chang Seng pun yang mendengarnya sontak menunjukkan rasa herannya. Dengan tak menyangka sekarang setelah ia mendengar apa yang dikatakan Tetua Sin, dirinya memiliki pemahaman baru tentang kata-kata itu, dan dalam hatinya, ia menduga bahwa itu karena latar belakangnya dalam akademi. Ia menyebabkan beberapa penjaga tugu secara bawaan memiliki beberapa antisipasi terhadapnya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk secara hormat pamit pergi meninggalkan Tetua Sin dan memilih berjalan kembali ke pondok rumput yang kali ini terlihat sangat sepi. Sebab semua orang kemungkinan telah pergi ke TKP makam buku untuk melihat Tugu, dikarenakan mangkuk besar bubur yang ia masak sebelumnya semuanya sudah dimakan dan perlengkapan semua hidangan sudah dicuci. Ia bahkan toples air sudah diisi ulang. Dengan meskipun ia belum melihat siapa yang melakukannya, untuk beberapa alasan ia merasa bahwa itu semua adalah tindakan
dari Gohan yang telah mengurusnya semuanya. Terlebih lagi meskipun akan ada selimut baru, Chang Sung masih mengambil 3 selimut yang ditinggalkan Suan Mi dan dengan hati-hati mencucinya beberapa kali. Saat hanya setelah memastikan bahwa keringat dan rasa asam dekil selama puluhan tahun telah benar-benar tersapu, ia akhirnya mengeringkannya di halaman sebelum kemudian memilih untuk datang ke ladang sayuran yang hijau mengambil beberapa tanaman, seperti di antaranya mengambil beberapa daun bawang serta menggali beberapa kentang, lalu kembali ke halaman untuk mulai menyiapkan makan siang. Dengan begitu mendidihkan air dalam panci, ia mengambil beberapa daging kering yang diberikan oleh tetua Sin sebelumnya, memotongnya menjadi 2 bagian dan melemparkannya ke dalam panci, sehingga buahnya pun larut dalam mode memasak. Dengan setelah cukup lama masakan telah jadi, dan mulai dimakannya untuk mengisi perutnya yang kelaparan, Chang Sung pun memilih untuk duduk di depan pintu, memandang ke halaman pondok rumput di pagar yang setengah tumbang, di balik hamparan sejumlah pepohonan yang segar di hutan. Saat itu terlihat sangat damai dan untuk waktu yang lama, ia tak bergerak sedikit pun di tempatnya, tanpa jelas sedang memikirkan suatu hal. Tapi tak berselang lama, teriakan kicau mania burung akhirnya membuatnya terbangun dari perenungannya, saat ia akhirnya melihat gunung kecil barang bawaan di sisinya, dan berjalan untuk menemukan tasnya maupun mengambil barang seperti sikat tinta kertas dari sana. Dengan sering berjalannya waktu, matahari pelan naik lebih tinggi, dan sudut di mana cahaya mengantam halaman mengalami perubahan, dengan beberapa ujung cabang tampak siap menghilang, sedangkan yang lain tumbuh lebih berbeda, sehingga ketika Chang Sung diam-diam melihat pemandangan ini maupun berbagai perubahannya, ia berpikir kembali ke situasi pagi di depan pondok tugu. Mendapati saat matahari terbit, garis-garis pada permukaan tugu mengalami perubahan, seolah-olah mereka telah hidup kembali, dan ketika ujung-ujung garis dalam diterangi oleh matahari, sejumlah garis itu tampak semakin tipis, sedangkan garis-garis dangkal tampak semakin lebar. Dengan ketika memikirkan hal ini, Chang Sung pun tanpa sadar mencelupkan kuasnya ke dalam tinta, membuka buku catatannya lalu mulai menggambar. Saat ia tak menggunakan kata-kata untuk merekam sejumlah imajinasinya, melainkan menangkap apa yang ada di depan matanya dan juga kesimpulannya, sehingga buahnya pun mulai menggambarkan sejumlah garis itu yang ada di tugu. Dan setelah beberapa saat berlalu, Chang Sung pun menghentikan gerakan kuasnya, dengan ia sebenarnya berhasil menggambar keseluruhan sudut kanan bawah tugu mencerminkan ke dalam buku catatan, sebelum kemudian mengeluarkan buku sumpah yang telah dibelinya di salah satu kios di luar wilayah makam. Membuka halaman itu dengan tugu yang digambarnya, sembari mulai membandingkan keduanya, saat ia menyadari bahwa ada perbedaan besar di antara mereka. Dengan gambar pada buku catatan yang jauh lebih jelas, dan jika sapuannya bakal lebih kuat, kemungkinan besar sejumlah gambar itu akan lebih jelas, tanpa seolah-olah mereka akan hidup kembali. Setelah melakukan tindakan ini, Chang Sung pun yang mulai merasakan kelelahan di matanya, memutuskan untuk beristirahat tidur sejenak, dan setelah beberapa saat kemudian, ia pun perlahan terbangun untuk menyiapkan makan siang, serta menyadari bahwa tak ada yang kembali, sebab di sekitar pondok, ia menemukan situasi masih benar-benar sunyi senyap, dan karena suhunya naik, bahkan sejumlah burung di pepohonan yang sebelumnya berkicau mania kini tak lagi menunjukkan bunyinya. Namun ia pun yang tak mau larut dalam situasi ini, memilih untuk sejenak makan siang dengan mengambil setengah daging kering dari panci, dan setelah makan ia berjalan santai di sekitar halaman, lalu kembali membuka buku catatan di tangan kirinya serta kuas di tangan kanannya, dan kembali tenggelam dalam pikirannya sambil menatap pemandangan di depannya. Saat ia menemukan sejumlah cabang pohon yang membentang ke segala arah, semuanya berubah dengan cahaya dan menyaksikan dengan diam untuk waktu yang sangat lama. Ia akhirnya meletakkan kuasnya di atas kertas, berusaha melakukan semua perubahan yang telah ia amati pada sore hari. Mendapati perubahannya tak terlalu tepat, hanya mewakili serangkaian garis yang dieksekusi dengan tergesa-gesa. Namun setelah cukup lama menunggu, Chang Sung pun dapat melihat para kelompoknya akhirnya naik ke pondok rumput kembali ke halaman satu persatu. Dengan yang pertama tiba adalah Liang Banhu. Saat ia segera memberikan salam pada Chang Sung, dan langsung menuju dapur untuk minum segelas air, lalu menuju keluar halaman dan berdiri di bagian pagar yang runtuh, guna menatap matahari secara bertahap terbenam di bawah gunung, dengan raut wajahnya yang dipenuhi kesedihan dan sukacita, diikuti Kijian yang juga menampakkan batang hidungnya. Setelah itu, saat penampilannya kali ini agak terlihat linglung, tapi ia tak lupa untuk menyapa Chang Sung, lalu kembali memasuki gubuk dan menghindari membenturkan kepalanya ke arah pintu. Yang hal ini pun lantas membuat Chang Sung melihatnya sontak menuju ke arah herannya. Dengan awalnya ia juga terkejut,
Tapi teringat bahwa Liang Banhu dan Qi Jian kemungkinan besar baru saja kembali dari melihat Tugu. Ia malah menunjukkan reaksi biasa aja, sebab ia tahu mereka kemungkinan telah dikejutkan oleh beberapa wawasan Tugu dan sedang dalam proses mencernanya, memungkinkannya tak perlu mengganggu mereka. Ia bahkan ketika senja terus menggelapkan langit, ia juga menemukan semakin banyak orang yang kembali ke pondok rumput, seperti di antaranya Gou Hansi yang kali ini menunjukkan ketenangannya seperti biasanya. Tanpa dari kelihatannya ia sudah memahami Tugu Prasasti tanpa sekalipun membahayakan pikirannya. Ada pun sosok Guan Pei Bei yang berada di belakangnya. Ia tampaknya lebih buruk daripada Liang Banhu dan Qi Jian, tampak seperti seorang pemabuk teler yang terus-menerus melontarkan teriakan anomalinya, sehingga membuat Chang Seng punya merasa khawatir akan sosoknya. Menanyakan pada Gou Hansi mengenai gerangan dirinya yang apakah baik-baik saja. Saat Gou Hansi pun memberitahukan bahwa kondisinya dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja ia terlalu banyak menggunakan indera spiritual dikarenakan kejutan yang ditimbulkan oleh Tugu Prasasti di lautan kesadarannya terlalu besar, yang membuatnya pun meminta maaf pada Chang Seng atas kurangnya sopan santun juniornya ini dan menggunakan jarinya untuk menekan beberapa titik tekanan guna membuat Guan Pei Bei tertidur, lalu cara barbar melemparkannya kembali ke dalam pondok jerami. Menyebabkan Chang Seng pun menunjukkan pengertiannya dan sengaja tak menggunakan indera spiritualnya ketika melihat Tugu sebelumnya, dikarenakan sekarang setelah ia melihat keadaan Guan Pei Bei, dirinya merasa benar untuk harus berhati-hati ketika melihatnya. Selain itu, pada saat malam sudah menjadi gelap gulita, yang terakhir tiba adalah Jessie. Dengan kali ini banyak bintang di langit menyinari wajahnya yang pucat pasi, tanpa sangat jelas bahwa ia juga telah mengeluarkan terlalu banyak energi spiritualnya. Sebelum kemudian Chang Seng memilih pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Saat Gou Hansi membawa Qi Jian untuk membantu dan tak lama kemudian, rumah itu dipenuhi aroma nasi serta aroma masakan lainnya. Dengan Qi Jian pergi membangunkan Guan Pei Bei dan yang lainnya untuk makan malam, serta Gou Hansi dan Liang Banhu duduk di meja dalam keheningan, di balik dua piring daging kering di depan mereka, dengan di satu piring daging kering digoreng dengan bawang dan minyak, sedangkan di piring lain direndam dalam gula. Yang membuat Gou Hansi pun menunjukkan rasa kurang sukanya dengan daging kering yang dimasukkan gula, sehingga membuatnya pun menanyakan pada Chang Seng mengenai gerangan daging kering gula itu yang apakah rasanya sangat enak. Saat Chang Seng pun yang mendengarnya membenarkannya, sebab ia sudah 2 kali mencobanya ketika masih bocil dan rasanya sangat lezat. Sebelum kemudian ia menawari Gou Hansi sepasang sumpit untuk mencobanya, menyebabkan Gou Hansi pun yang melihatnya segera mengambil sepotong daging yang dilapisi gula itu dan mengerutkan alisnya saat ia mulai memakannya di mulutnya. Merasakan daging itu memang sangat enak dan juicy seperti yang disebutkan Chang Seng, sehingga setelah makan malam, Chang Seng pun memutuskan untuk mengobati Jessie yang kali ini wajahnya dipenuhi dengan kepucatan saat ia mengeluarkan beberapa jarum dan menggunakan jari-jarinya untuk menekan beberapa tempat di bahunya, lalu perlahan dengan kuat mendorong jarumnya ke dalam sembari jari-jarinya meremas perut Jessie dengan rileks, sehingga ketika Chang Seng masih melakukan tindakan ini padanya, Jessie pun memberitahukan padanya bahwa makan buku dulunya berisikan banyak tugu dengan semuanya telah dihancurkan. Menyebabkan Chang Seng pun yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya, sebab ia tahu tentang tugu yang dibicarakan Jessie itu memiliki peringkat yang mirip dengan tugu awan. Saat ini peringkat orang dengan kecepatan di mana mereka memahami tugu dikarenakan 100 tahun yang lalu setelah permaisuri surgawi bertindak menggantikan tetua agung untuk naik ke jalan surgawi dan mempersembahkan seseorang ke surga. Ia telah melihat tugu itu dan untuk melihat tugu itu sama saja melihat dao langit. Dan ia merasa peringkat ini tak menghormati dao surgawi yang membuatnya telah memerintahkannya untuk menghancurkannya. Tapi ketika Chang Seng masih menunjukkan rasa herannya, Jessie pun memberitahukan bahwa ada 23 orang yang hanya membutuhkan 1 hari untuk memahami tugu prasasti, dengan di masa lalu Jodoh pun hanya perlu melirik permukaan tugu sebelum segera pindah ke tugu yang kedua. Bahkan menurut pencapaian ilmiah, tingkat kultivasi dan pengalaman hidup, tugu prasasti yang identik pasti akan ditafsirkan berbeda dan hanya menggunakan metode penilaian yang paling sederhana tapi paling misterius. Dengan mereka telah mengembangkan metode yang tak terhitung jumlahnya dan ada puluhan aliran pemikiran yang masih digunakan atau disebutkan. Maupun ada 3 metode paling dihormati di antara ini dengan dapat dianggap sebagai arus utama. Yang hal ini pun lantas membuat Chang Seng mendengarnya menunjukkan rasa herannya dengan tak menyangka sosok yang disebutkan Jessie itu merupakan sosok legendaris yang memiliki kemampuan terbilang OP.